Pernah nggak kamu merasa sudah kerja keras, banting tulang, tapi hasilnya terasa belum cukup? Di sisi lain, ada orang yang terlihat santai, tapi rezekinya seperti air mengalir tanpa henti. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apakah uang memang harus dikejar mati-matian? Atau sebenarnya kita selama ini salah arah? Dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan sesuatu yang sangat dalam, bahwa rezeki itu bukan soal siapa yang paling cepat mengejar, tapi siapa yang paling tepat dalam berjalan. Di video ini kita akan membahas sebuah perspektif yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat uang. Sebelum kita melanjutkan, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Bagian 1. Konsep rezeki dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa setiap makhluk sudah dijamin rezekinya. Artinya, sejak kita belum lahir pun, jatah rezeki kita sudah ditetapkan. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan, pasangan, kesempatan, bahkan ketenangan hati. Jadi sebenarnya yang kita kejar selama ini bukanlah rezekinya, karena rezeki tidak akan tertukar. Yang kita kejar adalah cara kita menyambut rezeki itu. Banyak orang mengira kalau mereka berhenti mengejar uang, maka hidup mereka akan berhenti juga. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Ketika kita terlalu fokus mengejar uang, kita sering lupa memperbaiki diri, lupa memperbaiki hubungan dengan Allah, dan disitulah letak masalahnya. Bagian 2. Salah kaprah tentang kerja keras. Kerja keras itu penting, tapi kerja keras bukan segalanya. Kalau kerja keras adalah kunci utama, maka seharusnya semua orang yang kerja keras pasti kaya. Tapi kenyataannya tidak. Ada orang yang kerja 12 jam sehari, tapi hidupnya tetap pas-pasan. Ada juga yang terlihat biasa saja, tapi rezekinya luar biasa. Kenapa? Karena dalam Islam, rezeki tidak hanya tergantung pada usaha, tapi juga keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari hal-hal yang sering dianggap kecil, seperti kejujuran, niat, sedekah, doa, ketaatan. Tanpa keberkahan, uang sebanyak apapun akan terasa kurang. Dengan keberkahan, yang sedikit bisa terasa cukup, bahkan melimpah. Bagian 3. Uang bukan tujuan, tapi alat. Salah satu kesalahan terbesar manusia adalah menjadikan uang sebagai tujuan hidup. Padahal uang hanyalah alat untuk beribadah, alat untuk membantu orang lain, alat untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ketika uang dijadikan tujuan, kita akan selalu merasa kurang, karena tujuan itu tidak pernah ada ujungnya. Hari ini ingin 1 juta, besok ingin 10 juta, lalu 100 juta, dan seterusnya. Tidak ada habisnya. Tapi ketika uang kita jadikan alat, maka kita akan lebih fokus pada untuk apa uang ini saya gunakan. Dan situlah hidup mulai terasa lebih bermakna. Bagian 4. Rezeki datang dari arah tak terduga.
Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ini bukan sekedar kata-kata, tapi janji. Seringkali kita terlalu fokus pada satu jalan, kerja, bisnis, usaha. Padahal Allah bisa memberikan rezeki lewat pertemuan tak sengaja, peluang yang tiba-tiba datang, bantuan orang lain, atau bahkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Masalahnya, kita sering membatasi cara Allah memberi. Kita berpikir, kalau tidak dari sini, berarti tidak ada. Padahal Allah punya ribuan cara. Bagian 5. Kenapa kita tetap harus berusaha? Lalu muncul pertanyaan, kalau rezeki sudah diatur, apakah kita tidak perlu usaha? Jawabannya tetap harus. Karena usaha itu bukan untuk menciptakan rezeki, tapi untuk menjemputnya. Bayangkan seperti ini. Rezeki itu sudah ada, tapi kita harus bergerak agar sampai ke titik pertemuan itu. Usaha adalah bentuk ikhtiar. Doa adalah bentuk ketergantungan, dan tawakal adalah bentuk kepercayaan. Ketiganya harus berjalan bersama. Bagian 6. Tanda kita terlalu mengejar uang. Coba refleksi sebentar. Mungkin tanpa sadar, kita sudah terlalu mengejar uang. Jika kita merasa cemas terus soal finansial, kita menghalalkan segala cara, kita lupa ibadah demi pekerjaan, kita iri dengan pencapaian orang lain, kita merasa hidup hanya soal berapa penghasilan. Kalau tanda-tanda ini ada, mungkin ini saatnya kita mengubah arah. Bukan berhenti bekerja, tapi memperbaiki niat. Pada akhirnya, uang itu penting, tapi bukan segalanya. Yang lebih penting adalah, apakah uang itu mendekatkan kita kepada Allah, atau justru menjauhkan? Ingat, rezeki tidak perlu dikejar sampai kehilangan diri. Karena yang sudah ditetapkan tidak akan pernah terlewat. Tugas kita bukan menjadi yang paling kaya, tapi menjadi yang paling berkah. Kalau kamu merasa tersentuh dengan video ini, coba tulis di kolom komentar. Aku percaya rezekiku sudah diatur. Dan jangan lupa share ke orang terdekatmu, siapa tahu mereka juga sedang lelah mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikejar.